Visi SDK 5 adalah membentuk pribadi yang berkualitas, unggul dalam ilmu pengetahuan, dan berkarakter Kristiani. Sedangkan misi kami ada 3. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan semangat berkreasi dan berprestasi. Poin yang terpenting yang ketiga adalah mengembangkan budi pekerti yang luhur berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online GKI Guntur. Kebaktian hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma dengan tema bijaksana dan antisipatif. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita masuk hadirat-Nya dengan menyanyikan pujian. Bagai hujan yang lebat.
kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Kata pembuka diambil dari Titus pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat sekalian, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita sama-sama mengakui dosa kita kepada Tuhan. Saya akan memberi kesempatan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini bersama kami datang dengan penyesalan dosa kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kesalahan di diri kami, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mengaruniakan belas kasih dan pengampunan di dalam hidup kami. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yesus, tebusan segenap dosaku, ku rindu kau tinggal terus di hatiku, enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah dagu menjadi bersih.
kita berdiri, kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 145 ayat 5 sampai 7. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya berat seduh, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada minggu ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah bersama, walaupun masih di dalam situasi yang tidak terlalu kami harapkan. Kami percaya dimanapun kami berada dan bagaimanapun caranya kami beribadah, kami akan selalu dengan sungguh-sungguh melakukan semuanya ini sebagai bentuk rasa hormat dan juga kasih kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah hati dan pikiran kami yang telah kami siapkan boleh Tuhan perlengkapi, sehingga pada saatnya segala bagian firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan ini boleh menjadi bagian yang akan dengan sungguh-sungguh kami perhatikan dan pada saatnya akan kami kerjakan, supaya nyata akan kesadaran kami terhadap panggilan Tuhan, yaitu kami yang adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kami sepenuhnya, sehingga yang kami lakukan adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sedia dan rindu mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis
yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita tetap masih memiliki semangat, juga tetap dalam kondisi yang baik dan sehat di dalam segala hal yang kita masih harus lakukan secara terbatas. Dan di minggu ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu bijaksana dan antisipatif. Masih dalam rangkaian bulan lansia. Kita mengenal ada sebuah ungkapan yang mengatakan menjadi tua itu adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi dewasa itu merupakan sebuah pilihan. Kira-kira Ibu Saudara setuju nggak dengan ungkapan ini? Menjadi tua adalah sebuah kepastian, ya, artinya bahwa orang yang akan akan bertambah umurnya, ya, walaupun mungkin tidak semuanya sampai di masa usia lanjut begitu, tapi kalau umur bertambah sampai dengan lansia itu merupakan sebuah kepastian, ya, kalau Tuhan berkenan. Tetapi umur yang bertambah belum tentu ia sudah masuk dalam fase dewasa. Kira-kira begini contohnya, Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu mungkin ada beberapa di antara kita yang mengikuti, ya, ada sebuah fenomena yang viral yang mengakibatkan ada beberapa hal yang berubah gitu. Salah satunya ada makanan yang biasa-biasa saja, tapi selama beberapa waktu itu menjadi hits. Ya, makanan ini naik derajatnya. Ya, makanan yang dimaksud adalah odading. Beberapa waktu yang lalu ada odading yang sangat viral. Ya, kalau kita misalnya melewati daerah di Beranang Siang, nah kita akan melihat adanya pemandangan yang sangat jarang dulu gitu, ya. Orang sampai ngantri begitu panjangnya. Nah, yang menarik adalah dagangan odading tersebut diviralkan oleh seseorang, ya, oleh seorang yang sekarang lumayan ngetop akhirnya. Tetapi sayangnya cara dia memviralkannya itu yang mungkin agak kurang baik. Ya, kalau kita melihat orang tersebut, ya, tidak bisa dikatakan masih muda begitu, ya. Setidaknya sudah lumayan berumur, tapi bahasa yang digunakannya mungkin bahasa yang kurang baik. Ya.
Mohon maaf saya harus sebutkan, ada dua kata yang mungkin tidak terlalu dapat diteladani begitu ya. Ada kata anjing dan kata goblok dalam cara orang tersebut memviralkan dagangan odading. Tapi orang justru malah tertarik begitu. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa umur orang yang bertambah belum memastikan bahwa dia sudah menjadi pribadi yang dewasa. Kalau orang yang dewasa itu kan bijaksana ya. Bijaksana itu bisa dilihat dari dia mampu memilah apa yang harus dia katakan, kapan dia katakan itu, bagaimana cara mengatakannya dan lain sebagainya. Tetapi dengan pilihan dua kata yang relatif gitu ya, konotasinya negatif, itu menjadi sesuatu hal yang bisa menunjukkan bahwa memang benar bahwa kalau orang bertambah umur menjadi tua itu pasti. Tapi kalau orang yang tua itu kemudian dewasa atau tidak, nah ini masih harus diperhatikan lagi. Di sini kita bisa melihat dan meyakini bahwa betul orang yang sudah dalam tanda kutip berumur, orang yang sudah tua pun masih belum dipastikan dia sudah dewasa dan bijaksana. Sehingga kita merenungkan ini sebagai satu bagian yang penting di dalam kehidupan iman kita. Kita diminta bukan hanya menjadi orang yang dewasa dalam tanda kutip ketika umur terus bertambah, umur 40, 50, 60 terus gitu ya. Karena belum pasti umur segitu tuh udah bijaksana dan dewasa. Ada hal-hal yang mungkin pada akhirnya menyebabkan kita justru menunjukkan hal yang tidak dewasa dan tidak bijaksana. Misalnya juga mungkin ada beberapa orang begitu ya yang saya dengar, tapi bukan dari sini Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa orang yang sudah cukup lanjut usianya tetapi justru mereka meneladankan hal yang kurang baik, misalnya kudu pakai masker katanya begitu. Orang mah udah tua, kalau udah tua nanti tinggal tunggu waktu sehingga udahlah mau kemana-mana mah bebas aja. Kalau memang udah waktunya Tuhan dipanggil ya dipanggil aja, mau pakai masker mau enggak juga misalnya. Itu kan menjadi sebuah contoh sikap yang tidak bijaksana, yang tidak dewasa. Secara tidak langsung dia akan mengajarkan kepada anak cucunya, kalau nanti udah tua mah mau hidup mau mati, itu mah gimana kita. Ya, sehingga hal tersebut menjadi bagian yang semakin mempertegas, ya apalagi kalau tadi saya katakan masih dalam rangkaian bulan lansia. Justru yang diharapkan adalah munculnya lansia-lansia yang bijaksana, yang menjadi teladan, yang bisa memberikan contoh yang inspiratif, yang membangun, yang positif, omongannya enak didengar, omongannya itu diatur sedemikian rupa, pilihan-pilihannya juga dipikirkan dulu dengan baik, sehingga terlihat kebijaksanaannya dari situ. Nah bacaan kita mungkin adalah bacaan yang sudah lumayan familiar untuk kita Bapak Ibu Saudara, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan bacaan ini dikaitkan dengan bagaimana Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang hal kerajaan sorga. Dan memang bagian ini intisarinya adalah tentang berjaga-jaga, tentang bersiap sedia. Tetapi orang yang berjaga-jaga atau orang yang bersiap sedia itu pastilah orang yang bijaksana. Ya, menjadi beberapa hal yang jadi ciri dari orang yang bijaksana yaitu bersiap sedia dan berjaga-jaga. Memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh gadis-gadis yang bijaksana. Ketika ada sebuah hajatan yang sangat besar, ada sebuah jamuan yang sangat penting, gadis-gadis yang bijaksana ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai dengan mempersiapkan minyak cadangan ya dalam bacaan kita. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, ya bodoh di sini bukan berarti kurang berpendidikan, tetapi bodoh ini kayak yang udah tahu tapi nggak mau melakukan. Ya, jadi lebih ke situ maksudnya. Orang yang sudah tahu misalnya nih, mereka sama-sama tahu bahwa kalau ada hajatan seperti itu, mereka harus siapkan segala sesuatunya, minyak cadangan harus disiapkan. Nah yang bijaksana tahu itu dan mempersiapkan diri. Tapi orang yang bodoh tahu tapi menganggap enteng. Menganggap bahwa segala sesuatunya bisalah, ini pasti cukup segini. Mungkin orang-orang yang gadis-gadis yang bodoh ini hampir sama dengan tipe orang yang nanti juga di sana gampang lah tinggal minta sama siapa gitu misalnya. Ada orang-orang yang tipenya begini. Kalau susah nanti tinggal cari
tinggal ini, tinggal itu, padahal dia nggak tahu situasi dan kondisi di lapangan akan seperti apa. Nah, orang-orang yang bijaksana atau gadis yang bijaksana mempersiapkan diri dengan begitu baik. Dan mereka bersedia repot karena mereka harus bawa minyak cadangan misalnya. Berarti kan harus lebih berat nih bawaannya. Sementara ada orang yang nggak mau repot, udah aja bawa segini cukup. Padahal mereka tahu harusnya mereka mempersiapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Inilah yang disebut sebagai orang-orang yang tidak bijaksana. Orang-orang yang menganggap enteng perihal kerajaan sorga. Ya, jadi kalau kita melihat bacaan ini, kita tidak bisa melepaskan dari sebuah kalimat yang ditunjukkan. Hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga yang sangat serius, yang sangat besar maknanya, tapi yang seringkali dianggap enteng oleh beberapa orang. Dan mungkin juga termasuk kita, Ibu Saudara. Orang-orang yang seringkali menganggap enteng hal kerajaan sorga. Kalau dalam kondisi hidup yang sedang kita jalani sekarang ini, dalam situasi saat ini, ada orang yang menganggap enteng misalnya dalam tata cara yang baru, harus memakai masker, harus sering-sering cuci tangan. Kalau kita dari luar, lalu kemudian masuk ke rumah, jangan dulu pegang apa-apa, mungkin jangan dulu kita deketin anak kita, pokoknya bebersih dulu misalnya begitu ya. Dan saya percaya ada saja orang yang menganggap enteng, nggak apa-apalah. Ini bukan sesuatu hal yang perlu dibesar-besarkan misalnya begitu ya. Dalam konteksnya ada yang begitu, tidak mau repot dan tidak terlalu menganggap serius. Kalau misalnya ada di antara kita yang sempat merasa seperti itu dalam hati kita, ya misalnya udahlah nggak usah terlalu segitu-gitunya amat gitu ya, pakai masker, face shield kemana-mana, bawa hand sanitizer, udahlah nggak usah segitunya. Mari kita coba kaitkan hal ini juga, karena ini sebuah gejala yang sudah mendunia, Ibu Saudara. Kalau saya misalnya yang sangat suka sepak bola, saya melihat beberapa kali ada pemain-pemain sepak bola yang karena positif COVID mereka tidak bisa diturunkan dan itu menyebabkan kerugian buat timnya. Jadi memang sebuah gejala yang tidak bisa dianggap enteng. Dan saya percaya hal kerajaan sorga yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, kita juga bisa maknai dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa kita harus menyikapi pandemi ini seperti kita menyikapi hal kerajaan sorga yang sama sekali tidak bisa kita anggap remeh. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana. Antisipatif artinya kita sudah prepare akan segala sesuatu yang buruk dan mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan hanya untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang misalnya. Sehingga bijaksana dan antisipatif menjadi dua hal yang seolah-olah saling melengkapi dan tidak bisa dilepaskan. Dari keberadaan sosok seorang Kristen yang dikatakan dewasa di dalam imannya. Yang dewasa bukan hanya karena umur yang terus bertambah dan sampai di umur tertentu, tetapi dewasa karena ia begitu memperhatikan bagaimana sikap iman yang benar dilakukan di sepanjang hidupnya. Dan marilah kita berusaha Bapak Ibu Saudara, supaya kita termasuk dari orang-orang tersebut. Kita termasuk seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang bersedia menanggung lebih banyak, yang bersedia membawa perbekalan lebih berat begitu ya, yang bersedia untuk lebih repot untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya pada saatnya memang gadis-gadis yang bodoh itu ada usahanya. Mereka mencari minyak ya. Tetapi masalahnya waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Waktu Tuhan datang tanpa kita bisa menebaknya, Ibu Saudara. Itulah mengapa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia. Karena apapun yang kita lakukan pada saatnya akan dilihat sejauh mana kita sudah belajar untuk mempersiapkan itu semua dengan baik. Kita yang masih muda misalnya begitu ya, jangan juga punya pikiran masih muda santai aja lah. Nanti kalau perkara melayani Tuhan, perkara beribadah nanti kalau udah tua misalnya begitu. Kita kadangkala punya pandangan yang seperti itu.
Begitupun juga halnya mereka yang sudah lansia, bukan berarti bisa berkata, ini mah udah lansia, udahlah, udah waiting list gitu misalnya kan. Sebentar lagi udah tiba waktunya dipanggil Tuhan, udahlah nggak usah repot-repot, yang penting bisa menikmati hidup misalnya begitu. Sikap-sikap seperti itu yang tanpa sadar bisa membawa kita pada akhirnya untuk tidak terlalu bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan iman kita. Dan tidak menunjukkan adanya progres, adanya kedewasaan iman yang harusnya menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita bersedia menjalani ini semua. Kita sudah tidak lagi bertanya pada Tuhan, sampai kapan Tuhan? Karena kita percaya hari demi hari yang kita jalani itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Ya kita juga percaya pada saatnya segala sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan, dan kita masih ada di situ, Ibu Saudara. Kita masih ada di situ ketika rancangan Tuhan yang indah itu dinyatakan. Karena dari sejak sekarang kita sudah belajar untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Pandangan kita jauh ke depan gitu ya, untuk mempersiapkan yang nanti, bukan cuma sekarang. Tapi kalaupun sekarang kita masih diberikan kesempatan, kita tunjukkan yang terbaik. Kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah ungkapan juga yang menarik ya, ini sebagai akhir dari perenungan kita. Ada ungkapan yang mengatakan, jalanilah atau hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir untuk kita menjalani kehidupan. Kita pasti akan dengan sungguh-sungguh, kalau misalnya hari ini adalah hari terakhir yang Tuhan berikan untuk kita. Kita pasti tidak akan mengecewakan Tuhan. Kita pasti tidak akan menyia-nyiakan ini. Biarlah itu yang terlihat, sehingga kebijaksanaan itu muncul dan bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akan akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami terima dari Tuhan sampai dengan saat ini. Kami ingin belajar untuk bersyukur di dalam segala sesuatunya. Lebih kurang dari apa yang kami harapkan, kami tetap merasakan bahwa Tuhan memberikan begitu banyak untuk kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, yang dalam masa pemulihan ataupun menjalani perawatan atau pengobatan tertentu. Bapa di surga, kami percaya mereka tidak menjalani semuanya sendirian. Engkau ada untuk menopang dan menjamah mereka. Sehingga biarlah mereka di dalam segala rasa sakit yang dirasakannya, juga kerinduan atau keinginan yang besar untuk bisa pulih dan sembuh kembali, itu menjadi bagian yang Tuhan nyatakan bagi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar mereka juga percaya bahwa kuasa Tuhan yang menjamah
berbagai macam obat-obatan, bahkan juga alat-alat medis, makanan, minuman, semua yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tuhan yang memakainya sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk mereka yang dalam pergumulan, baik karena kondisi ekonominya, kondisi rumah tangganya, juga hal-hal lain yang dialami dan saat ini dirasakan sebagai persoalan yang berat. Kami percaya Bapa, bagi mereka Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat, sehingga mereka tetap bisa menjalani segala sesuatunya. Dan pergumulan serta permasalahan yang sedang mereka hadapi, ini tidak membuat mereka menyerah, tidak membuat mereka menjadi lemah, tetapi justru mereka percaya dan dapat tetap mengandalkan Tuhan untuk melewati segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gerejamu di tempat ini, khususnya akan keberadaan rumah di Jalan Kencana nomor 1 yang masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga pada saatnya segala urusan ini boleh selesai dan rumah tersebut boleh dimanfaatkan dengan baik oleh kami untuk menunjang pelayanan yang lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mengingat untuk apa yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi ada berbagai macam isu-isu yang terjadi. Ada dinamika politik yang tidak terlalu baik dan tidak terlalu menyenangkan. Kami juga berserah dan memohon Engkau yang boleh menolong para pemerintah, sehingga pada saatnya segala kebijakan yang dibuat itu semua adalah bagian dari ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan juga boleh menolong bangsa kami ini dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan dinamika yang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau mengetahui tiap-tiap kami secara pribadi. Dan Engkau juga ada senantiasa bersama-sama dengan kami, dekat dengan kami. Sehingga kami selalu bisa mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya. Dan kami senantiasa memiliki pengharapan untuk menjalani kehidupan kami dan mempertahankan prinsip sikap iman kami kepada Kristus. Inilah ya Tuhan doa kami, dengar, sambut dan sempurnakanlah dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami
Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang membawa ungkapan syukur kami pada hari ini. Puji syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati dan kuduskan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan beri hikmat para majelis jemaat yang akan mengelolanya. Biarlah semua ini dipakai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya,
Mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom teman-teman lansia, sudah lama kita tidak bertemu karena COVID-19, maka sudah 32 minggu kita tidak bisa beribadah di gereja dan melakukan segala kegiatan-kegiatan kita di gereja. Tetapi marilah kita berdoa agar situasi ini cepat berlalu. Dan di samping itu, marilah kita mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak. Salam damai. Papi lagi apa? Lagi baca ini renungan harian. Oh, ya syukurlah. Semua tidak muda ya. Katanya belum bisa bersekutu bersama di gereja. Iya kan kita harus di rumah aja. Ya walau di rumah, tapi Tuhan Yesus tetap amat baik. Kita tetap bisa bersekutu dengan saling mengingat dan mendoakan. Iya sih, tapi kayaknya rupanya lansia kita, teman-teman kita lansia udah pada kangen untuk ke anak cucu yang mereka ada di luar kota. Pengen nengok nih ya. Iya pasti pengen nengok, tapi ya untuk sekarang ini ya nggak bisa pergi, kan belum saatnya. Nanti aja tunggu saatnya, kalau memang Tuhan Yesus sudah memberikan waktu untuk kita bisa keluar, baru kita pergi nengok untuk anak-anak dan cucu. Mereka udah sehat-sehat semua. Halo jemaat lansia yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap semangat, jalani hidup sehari-hari dengan penuh sukacita. Jangan dulu menyerah. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Asal kita tetap sabar dan berpegang padanya. Lelah, bosan, jenuh, enggak lah. Lihat ini, lucu kan? Di rumah aja kita dapat mengisi waktu dengan merajut, misalnya bikin boneka bir pakai masker. Oke kan? Apapun keadaan kita saat ini teman-teman, kita jangan melupakan Tuhan, di mana Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan segalanya untuk kita. Sampai jumpa minggu depan, lansia Guntur selalu di hati.